Jadi gini Bu, ibunya itu tinggal di mana? Di desa ini apa gimana? Oh, saya? Iya. Tugas saya di museum ini? Iya. Oh, saya ini edukator museum ini, museum Panji. Jadi nggak tinggal di desa ini gitu ya? Oh enggak, saya di Mendit Mbak. Iya. Pekerjaannya apa Bu? Selain edukator, Iya. surveyor Mbak, surveyor cagar budaya Kota Malang. Sudah berapa lama menjalankan pekerjaan itu? Udah kuat edukatornya? Iya. Sejak tahun 2019. Jadi sudah lama ya Bu ya? Suyang ini perasaan ibu. Tapi ya, Iya. Lanjut aja Bu kalau. oh ya. Ya enggak ya edukator gitu. Iya. Kayak ya podo sih, Mbak edukator kan kita Iya. ngasih edukasi sama. Ya wis Terus tempat wisata ini dibangun sejak tahun berapa kalau boleh tahu? boleh tahu. Museum ini Museum Panji didirikan pada tahun 2014, Mbak. Oh iya iya. Sama seorang budayawan yang namanya Dwi Cahyono. Iya. Heeh. Iya tahu. Oh, iya. Saya kira itu pengelolanya. Itu ownernya. Oh iya. Ownernya itu pemilik. Iya. Untuk pembangunan tempat wisata ini menghabiskan total biayanya berapa kalau boleh tahu? Waduh, itu urusannya Pak Owner itu. Iya, saya enggak tahu, saya enggak pernah nanya soalnya. Oh iya iya iya. Iya. Apa? Jam beroperasinya di tempat wisata ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 8 sampai jam 5 sore. 5 sore itu setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Betul. Jadi tidak ada liburnya kita, jadi mulai Senin sampai Minggu. Sampai Minggu. Jadi kita buka terus tuh. Iya iya. Dan berapa kali tempat wisata ini direnovasi? Maksudnya kayak sudah pernah apa belum gitu. Direnovasi berkali-kali. Ya berkali-kali. Dulu kan pertama kali waktu bangun itu nggak ada restonya kan ya. Di sini terus memperbaiki ya berkali-kali lah. Gitu. Jadi yang resto ini baru ya Bu ya? Baru ini 2000 pembukanya 2020 pas itu pandemi tinggi-tingginya. Iya. Tinggi-tingginya pandemi 2020. Tapi kalau museumnya itu sejak 2014. Oh, 2014. Masih belum ada ya? Jadi masih itu. Iya, cuma Terus, satu itu dulu. Jadi bertahap lah kalau renovasinya ya sedikit-sedikit gitu loh. Karena soalnya ini museum ini kan bukan milik pemerintah ya. Iya. Jadi milik pribadi juga. Jadi renovasinya itu bertahap lah. Iya. Gitu. Biasanya pada hari apa tempat wisata ini mengalami pembludakan pengunjung? Weekend Mbak. Jadi Sabtu Ya weekend ya. Rame. Nah, itu. selain weekend Kalau weekend? selain weekend biasanya kalau itu loh Mbak, ada kunjungan-kunjungan sekolah itu biasanya di akhir-akhir semester kuliah sampai sekolah iya, kalau iya. yang terakhir-terakhir kayak itu liburan gitu. menjelang libur gitu itu setelah ujian sekolah itu biasanya mereka kesini edukasi ya itu kan di sini kan ada beberapa paket edukasi nah itu biasanya ramenya gitu. Tapi kalau untuk hari-hari biasa ya weekend ini. Iya. Mengapa memilih mendirikan tempat wisata di daerah ini? Mengapa nggak di daerah lain gitu? Oh itu ini ceritanya owner loh ya. Iya. Beliau kan kenapa kok Panji? Karena daerah sini ada sejarahnya dengan hubungannya dengan Panji. Oh, iya. Jadi Panji itu kan waktu itu mengadakan perjalanan. Nah salah satunya itu dilewatilah sini. Makanya Pak Owner, Pak Dwi itu memilih tempat ini karena di sini juga mengandung sejarah yang hubungannya dengan Panji. Jadi dulu pernah dilewati kayak sejarahnya Panji gitu ya? Iya benar, iya. Pemasukan tempat wisata ini setiap bulannya berapa kalau boleh tahu? Waduh, kalau itu tanya kasir, saya enggak Oh, gitu, iya. nanti tanya Mbak aja. Iya. Pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk perawatan tempat wisatanya berapa? Kalau perawatan itu biasanya ya cuma dibersihkan gitu, belum konservasi itu paling ya dibersihkan sendiri sih, gitu. Karena Pak kebetulan owner juga ahli dalam museum ya, jadi dia sendiri malah lebih sreg membersihkan diri konservasi sendiri, enggak begitu. Kalau percaya sama orang lain sih enggak, cuman ya lebih sreg dikonservasi sendiri, karena beliau kan tahu koleksinya ini tahun berapa, dia dapatnya dari apa, dari mana, terus
apa yang harus beliau lakukan supaya aman gitu loh. Gitu. Iya. Iya sih. Bagaimana sejarah berdirinya tempat wisata ini? Sejarahnya. Iya. Yaitu karena Pak Dwi itu salah satu budayawan yang kepingin sekali mengangkat budaya Panji. Iya. Akhirnya beliau kajian dulu biasanya ya, kajian dulu. Ternyata di daerah ini pernah ada hubungannya dengan Panji. Akhirnya beliau membeli tempat ini, terus akhirnya dibangunlah dengan konsep-konsep beliau gitu loh. Iya. Ya. Apakah selama pandemi Museum Panji pernah tutup untuk beberapa minggu atau bulan? Jika iya, apa dampaknya? Iya sih, pernah tutup. Sepi banget gitu loh karena pandemi. Kalau nggak salah itu pas tingginya Iya. delta ya. Iya. Yang ya PSBB itu memang kita juga dipaksa dalam tanda petik untuk tutup. Iya. Dipaksa dalam tanda petik lah, iya kan. Seharusnya nggak pengen tutup tapi harus gitu loh. Itu Mbak. Ya pandemi pengaruh banget memang gitu. Iya. Banget. Untuk pengelolanya di sini berapa orang maksudnya? Selain itu? Saya. Iya. Yo banyak sih, kalau Mbak Kas itu kebetulan ya Mas ini. Iya. Beliau itu yang bagian promo, yang IG, nganuan bagian promo lah. Yang nggak sosmed di sosmed gitu kan? Sosmed beliaunya, ahlinya itu. Iya. Ya terus Pak Owner, terus siapa ya ini? Pegawainya piro ya arek-arek ini? Nanti tanya deh ke nanya ke Mbak Kasir tuh berapa nih pegawainya, saya nggak hafal gitu. Iya. Yang tetap di sinilah gitu Iya. ya. Bagaimana cara menarik agar banyak pengunjung supaya datang ke sini? Saat ini yaitu Mas ini membuat pakai medsos ya, Mas Iya. beliaunya itu Mas Yogi namanya, Iya. promosi di medsos. Terus banguno saya biasanya bertugas untuk kita kan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan ya. Iya. Jadi kita menawarkan ke sekolah-sekolah untuk paket-paket edukasi gitu sih. Lebih ke situ gitu loh. Terus kita juga sering ikut pameran. Kalau misalnya ada pameran Panji apa itu kita ikut gitu. Iya. Iya. Terus berapa jumlah wisatawan yang berkunjung setiap bulannya? Kalau misal dihitung. Hanya Mbak Kasir. Oh, iya. Soalnya saya nggak tiap hari ke sini. Enggak, jadi Tiap kalau minggu gitu ya? Nah, ya kalau misalnya ada tamu, terus ada nih acara ini, Iya. pokoknya kalau selama Pak Dwi sibuk kan, beliau juga kebetulan ketua PHRI Jawa Timur ya. Jadi kalau bisa kira-kira saya yang handle ya, saya handle ke sini gitu. Jadi gantian gitu ya? Iya sih. Enggak tiap hari sih. Iya. Apakah pandemi berdampak pada jumlah wisatawan yang datang? Banget. Ya? Berdampak banget. Berapa persen kira-kira? Menurun banget. Ya sampai 50% sih. Iya. Menurun banget ya. Banget ya Bu ya? Iya, iyalah otomatis. Terus Ya. akhirnya kemarin tuh banyak yang nawarin virtual tuh. Jadi kayak Dinas Kebudayaan tahun kemarin tuh Dinas Disbudpar Jawa Timur untuk mengangkat kembali pariwisata itu mengadakan virtual. Terus beberapa universitas juga mengajak kerjasama untuk virtual gitu. Kan tadi katanya berdampak. Itu berdampaknya pada omset penghasilan juga apa enggak? Ya iya pastilah. Pasti. Kendala apa yang dialami ketika ada PPKM atau pandemi? Ya sepi sih, maksudnya orang juga akan mau kesini juga mikir-mikir ya, Iya. karena harus menjalankan prokes ya. Itu kendalanya sih itu, karena sekolah-sekolah juga tidak bisa mengadakan edukasi kesini kan. Iya. Jadi kan sekolah-sekolah kan juga kebetulan offline ya, dia tidak bisa gitu loh. Sekolah-sekolah terus mana perguruan tinggi itu juga gitu. Dia yang biasanya mengadakan edukasi ke sini malah nggak iso, jadi kadang-kadang virtual gitu loh. Oh, iya. Itu sih, Mbak. Bagaimana reaksi Ibu ketika cerita Panji sudah ditetapkan menjadi UNESCO sebagai ingatan dunia atau Memory of the World? Reaksi saya? Iya. Pertama bangga, kedua bagaimana caranya bahwa Panji ini bisa diterima gitu loh. Iya. Karena banyak orang kan tidak tahu bahwa siapa sih Panji itu gitu loh. Budaya Panji itu apa sih pentingnya gitu loh.
Nah itu sih lebih itu gitu loh. Gimana caranya supaya budaya Panji yang asli Indonesia itu bisa diedukasi ke seluruh Indonesia, seluruh masyarakat lah gitu. Jadi ini untuk pertanyaan penutup ya Bu ya. Apa yang Ibu lakukan agar tempat wisata ini bisa bertahan di masa pandemi seperti ini? Ya biasanya itu lebih ke medsos ya, ke medsos itu tetap gitu. Terus kita juga ngikutin acara BPPD kayak tabletop, jadi apa business matching. Itu kita selalu ikut. Kemarin di Jawa tabletopnya Jawa Timur waktu di Blitar saya juga datang. Ya, terus kemarin ini tanggal 29 ini virtual, diadakan virtual BPPD Malang yang adakan gitu. Oh iya. Itu sih kita juga ngikutin seperti itu, bagaimana supaya pariwisata itu bangkit gitu, memperkenalkan museum Panji lah. Iya. Biar satu Indonesia tahu. Ya. Terus apalagi ini kita juga pada bulan tinggi-tingginya bulan April ya kalau nggak salah, kita kedatangan Bapak Sandiaga Uno. Oh jadi bapaknya kesini gitu? Oh iya, saya tunjukin ini Bapak Sandiaga Uno. Nah ini, maaf. Nah ini Pak Sandiaga Uno dan owner pada bulan April di Museum Panji ini, dan Museum Panji ditetapkan menjadi museum budaya. Nah ini beliaunya pas ini. Dari paragrafnya ya? Dari paragraf tadi langsung ke sini beliaunya untuk melihat kondisi Panji. Museum Panji. Nah itulah salah satu Pak Dwi juga berusaha bagaimana untuk Museum Panji ini mulai dikenal oleh masyarakat gitu. Iya sih gitu. Terus harapannya Ibu terhadap tempat wisata ini ke depannya gimana? Harapan saya pertama ya itu masyarakat mulai khususnya generasi muda itu tahu budaya Panji. Kalau kenal, tahu, otomatis akan melestarikan gitu loh. Harapan ke depan ya seperti itulah, supaya terus keduanya lagi yang sedang kita perjuangkan dalam tanda petik, AMIDA, Asosiasi Museum Daerah Jawa Timur, itu sedang istilahnya itu menemui Disbudpar provinsi, mengajukan supaya museum-museum itu menjadi destinasi wajib untuk datangnya wisatawan gitu loh. Oh iya. Harapannya ya itu terlaksana sih gitu loh, supaya karena museum itu bagi saya ya penting juga gitu. Iya. Buat bagi kaum muda, buat anak pelajar itu juga penting. Karena kadang-kadang orang-orang lihat museum itu seperti sesuatu yang kuno, jadul, menakutkan. Iya. Biasanya sih gitu. Iya. Padahal sebenarnya enggak. Rumornya seperti itu. Iya. Gitu. Iya sih. Gitu. Iya, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu ya? Saya Ratnawati. Oh iya, aja Ratnawati gitu. Iya, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Sebelumnya Ibu tinggal di sekitar sini ya? Tinggalnya ya agak jauh. Oh, di mana Bu? Di Banjarjo, tahu? Oh, iya. Ngetos. Ibu kesini udah berapa kali? Masih satu kali. Oh, sama berarti. Menurut Ibu pelayanan di sini gimana Bu? Pelayanannya menurut saya ya biasa-biasa aja, Mbak. Kurang apa? Tempatnya kurang bersih. Iya Bu ya. Agak sepi gitu, takut. Sepi. Menurut Ibu tiketnya itu kemahalan apa enggak? Terjangkau. 15.000. Iya, terjangkau. Cocok ya Bu sama kayak apa ya, pemandangan itu loh. Iya, pemandangannya bagus. Nah, tempatnya kurang suka. Iya, kayak udah lama. Kurang dirawat gitu loh. Iya. Terus kayak hawanya yuk. Iya, hawanya panas ya.
Ibu dari rumah ke sini berapa lama, Bu? Sekitar berapa ya? 15 menitan kan. 15 menitan. Mbak rumahnya mana? Kalau saya Batu Putih. Oh, lumayan agak jauh nggak ya? Iya. Sekolah? Sekolah Masih? di Semaneta. Oh, SMA ya? Iya, SMA. Saya ini bukan orang sini asli, Mbak. Makanya saya cuma ikut suami, jadi nggak pernah tahu di sini mana-mana. Baru ke sini. Sini. Kamu nggak mandi? Ibu kenapa kok milih ke sini gitu? Pertama, pengen tahu museum ya, memperkenalkan sama anak. Oh iya. Museum, pengen renang juga kan. Ini katanya pengen renang. Jadi cuma pengen tahu museumnya sama pengen renang. Tadi museumnya di dalam itu gimana, Bu? Soalnya waktu tadi mau masuk tapi cuma bertiga, takut. Oh, museumnya bagus Mbak, cuma ya itu apa barang-barangnya kurang terawat gitu loh Mbak, kurang apa dibersihkan, kaca kan dikasih kaca tapi kacanya kurang Berdebu gitu. ya Bu. berdebu, kurang terawat. Bagus. Ya wis, Bu. Makasih ya. Iya, sama-sama Mbak. Makasih. Nomor 1 itu tempat bilasnya nggak memenuhi syarat. Ibu tinggal di desa ini ya, Bu? Enggak, saya di Jeru. Oh, Jeru. Ibu berapa kali mengunjungi tempat wisata Waduh, ini? ya sering. Sering, Bu. Padahal saya punya kolam renang sendiri, tapi saya sering sini. Saya main naik ke Jeru, ada kasur, di bawahnya ada kolam renang, itu punya saya. Apa sih, Bu, yang menarik di tempat wisata ini, Bu? Sini ya? Ya. Kayaknya enggak. Biasanya di Ketai, kolam renangnya luas, kayak daripada punya saya luasan di sini. Terus harganya juga standar daripada di Lembah Indah, Lembah Tumpang ya. Ya. Nek 15 untuk orang sini kan standar. Murah ya, Bu? Iya, standar. Enggak murah enggak, tapi standar. Sejak kunjungan pertama Anda hingga saat ini, apakah ada perubahan, Bu, di Lanjut, sini? tambah rusak yang dhuwur. Katanya habis direnov, Bu. Enggak, itu dulu ada airnya, sekarang enggak ada. Coba lihat. Itu kan lumutnya banyak. Oh iya, Bu. Dari situ kelihatan yang dilihat mana. Oh iya. Di situ juga nggak ada airnya, Bu. Enggak, dulu malah bagusan dulu. Bagus dulu daripada sekarang itu dulu. Sekarang itu tempatnya lebih nyaman atau bagaimana, Bu? Nek nyamannya nyaman, di sini kan aman ya, nyaman, enak. Untuk ngedem itu enak. Kalau kekurangannya itu tadi itu ya, Bu? Banyak Ya, lumutnya itu. sangat-sangat kurang itu. Sangat-sangat nggak memenuhi standarnya. Jadi harus ada perubahan untuk direnovasi gitu ya. Iya, mestinya kalau seperti ini tempat bilasnya itu enggak seperti itu sudah banyak yang rusak. Sampai coba sampai masuk banyak yang rusak itu. Saya berkali-kali sini tuh yang saya keluhkan, sebenarnya saya senang ke sini. Cuman yang saya keluhkan itu ya itu tempat bilasnya. Tempat bilasnya. Kalau harapan Ibu sendiri, kedepannya wisata ini gimana, Bu? Ya harus maju, harus lebih maju, dibenerin, terus harus ada pemasaran ke lebih baik ke sekolah-sekolah SMA kan biasanya biar bisa kerjasama. Oh iya. Biar ada kalau kerjasama sama SMA, SMP itu kan enak, pemasukannya lebih bagus. Saya mau kerjasama kok sama SMA Negeri Tumpang, mau bikin apa? Terus ngomong-ngomong sama Pak Eko. Oh sudah, Bu, sudah omong-omongan juga. Sama Pak Eko. Tapi aku sih dari mantu kalau Kalau menurut Ibu ya, tiket
tiketnya di sini sama fasilitasnya ini gimana Bu? Apa? Nek menurut saya ya, Ya. tiketnya 15. Kondisinya seperti ini enggak memuaskan. Kurang ya? Heeh. Enggak memuaskan. Karena apa? Kolamnya kan tinggal satu, dulu kan 3. Iya, dulu ini Oh, ya. ada dulu. 3. Loh, itu kan iya dulu ada, cuman yang di sini aja dulu 3, 1 2 3. Oh iya, sana ya. lapis gitu ya. Terus ini ada kan ya dulu. Terus kok malah seperti ini gitu loh, eman-eman ya. Oh, iya. Biayanya dulu sudah banyak, mestinya ya direnovasi, dibenerin, dibagusin, terus ada promosi ke sekolah-sekolahan, kerjasama kan enak. Iya, iya. Untuk pemasukan wong apa lahannya sudah ada kan lebih enak gitu. Iya, tinggal diperbaiki saja. Memperbaiki itu lebih sedikit biayanya daripada membuat. Membuat. Oh ulang. ya. Apakah Ibu pernah mengunjungi wisata ini sebelum masa pandemi? Sering, Sering. saya sering memang kesini. Paling sering kesini saya. Ini pertanyaan penutup ya Bu. Berikan pendapat Ibu kekurangan tempat wisata ini yang perlu dibenahi oleh pengelola. Banyak. Banyak. 1, tempat bilas. Tempat 14. 2, di situ tuh dulu ada kafenya, sekarang nggak ada. Oh iya, dulu Oh, ada ya. Ada. Iya, Kak. Heeh. Terus yang ketiga, kolam renangnya sekarang tinggal 1, dulu ada 4. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Iya, iya. Untuk anak-anak sekarang nggak ada. Adanya untuk kolam dewasa ya. Dewasa. Iya, Iya. dewasa ya. Dewasa dan anak-anak yang balita nggak ada. Dulu balita ada. Ada. Heeh. Sekarang tinggal ini ya Bu. Heeh. Tinggal 1, eman-eman. Iya. Ya udah Bu, terima kasih Bu. Rumahnya mana sih? Saya tumpang ini Bu, tulis besar. Tulis besar. Belakangnya pasar tumpang. Berarti sama SD-nya SD mana? SD tulis besar. Terus bisa berapa? Tulis besar 1. 1. Kalau sekarang sampai anak ini berarti dulu muridnya Bu Widya ya? Ah ya Bu, Widuri. Widuri. Masnya ini? Saya pakis Pakis mana? jajar belakangnya pasar. Oh, pakis jajar. Nek pakis jajar saya nggak ada yang kenal. Nek pakis kembar banyak yang kenal. Oh iya. Iya. Soalnya saya juga guru di Jabung. Oh, enggak Bu. Anu Bu, SD apa sih? Di Oh, SD. Samen lek ditulis besar paling kenal sama lek suami itu di SD Tumpang 1 ngajarnya. Oh. SD Tumpang 1. Mbaknya itu di mana aja rumahnya? Ini itu pakis, ini pakis. Oh, pakis ya. Bu, terima kasih Bu. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu, Mbaknya sudah berapa lama bekerja di sini? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Mbaknya itu dapat keuntungan jualan di sini dapat berapa kira-kira? Kalau keuntungan itu kan enggak tentu ya Kak ya. Soalnya kan biasanya kalau rame kayak gini ya hampir berapa ya, 100-an lebih lah. Kalau restonya ini rame biasanya juga sampai 500. Lumayan banyak juga ya. Iya. Terus hal-hal yang kayak pernah dialami selama jualan di sini tuh kayak apa aja? Hal apa Mbak? Contohnya hal yang gimana? Gimana ya, kayak dari yang beli itu? Problemnya. Iya. Kalau problemnya itu biasanya orang itu kayak apa ya? Minta cepet kan biasanya kan antri ya, itu Iya. minta cepet kan kita juga nggak sampai cuma 2 orang, yang jual itu cuma 2 orang. Kadang kalau rame gitu kita kewalahan. Itu aja sih. Soalnya kan saya di sini tuh kasirnya juga double, jadi semuanya itu kayak serabutan. Oh ya, jadi Kak ngerjain cuma satu gitu. Satu ya. Kalau kasirnya itu ada 2, loket sama resto, sama kantin juga, jadi 3. Totalnya 3. Terus di balik keuntungan itu ada kerugian apa? Kayak di wisata.
Kalau mbaknya itu apa? Saya ingin tahu apa rahasianya agar jualan tetap laku gitu. Kalau rahasianya itu kan dari manajemen ya kak ya, kita cuma menjalankan aja. Oh gitu. Dari pukul jam berapa mbaknya jualan? Jualan di sini. Iya. Kalau jualan di sini itu mulai dari museumnya buka sampai museum tutup. Jadi jam 8 sampai jam 5. Terus Mbak, kenapa mbaknya memilih pekerjaan ini? Saya kan dulu juga kerja admin, juga kasir. Jadi ada lowongan di sini, saya kerja di sini. Oh ya, kalau boleh tahu namanya siapa? Siti Nur Faida. Oh iya, udah kak gitu aja. Gitu aja. Makasih. Iya, Iya. sama-sama. Kalau boleh tahu jenengan namanya siapa? Yogi Yogi. Oh, nggih. Jenengan ini tinggal sekitar desa ini, di daerah Gadang kan. daerah Gadang kota. Oh, jenengan niku setiap hari kesini apa sekali saja? Satu minggu 2 sampai 3 kali. Oh, sekali ya ini. Sudah berapa lama jenengan melakukan pekerjaan ini? 2 bulan. 2 bulan. Oh, baru nggih. Baru. Oh, nggih. Kalau boleh tahu sampean ini bagian apa? Dari digital marketingnya. Digital marketing. Oh, di bidang sosial seperti ini. Ya, di bidang sosial media. Oh, bagian promosi nggih. Kalau boleh tahu bagaimana cara sampean menarik agar banyak pengunjung ke sini? Menarik pengunjung. Salah satunya kalau di sosial media kan kita bikin konten gitu ya. Iya. Jadi gimana caranya konten itu bisa menarik orang untuk awalnya itu dari sosial media, terus dia bisa langsung ke sini. Jadi Oh. kita bikin konten-konten tentang edukasi, ada konten testimoni gitu, terus konten ekspor tempat yang ada di sini. Nah, itu buat menarik supaya orang itu bisa seenggaknya penasaran dengan Museum Panji, terus dia ke sini. Oh, nggih. Kira-kira kendala apa yang Anda alami melakukan kegiatan tersebut pada saat PPKM mungkin? Pembatasan. Kalau kendalanya sih mungkin karena kalau pandemi yang kemarin gitu ya, Iya. kan sekolah juga masih online gitu kan, akhirnya aktivitas untuk kegiatan di sini juga masih belum bisa diadakan gitu. Jadi, Oh. ya mungkin setelah pandemi ini kita berharap ada kegiatan-kegiatan yang edukatif di sini. Oh, nggih. Nah, kita branding nanti di sosial media supaya orang kesini juga bisa menikmati kegiatan yang edukatif. Oh, nggih. Nggak hanya bisa renang terus cuman jalan-jalan, tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan yang ya setengahnya ada jadi supaya orang lain bisa dapat ilmu di sini. Oh, nggih. Kalau gini, kalau bagaimana reaksi Anda ketika cerita Panji sudah ditetapkan sebagai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO sebagai ingatan dunia atau Memory of the World tentang cerita Panji? Ya kalau Panji kan memang sebetulnya harus dikenal gitu kan, sama apalagi khususnya rakyat Indonesia gitu, apalagi Jawa Timur gitu, karena pusatnya kan di Jawa Timur gitu. Oh, iya. Nah, yaitu tugas saya nanti di sini tuh bagaimana cara pengenalan museum Panji, baik itu dari cerita Panji supaya orang itu bisa menerima Panji itu sebagai yaitu tadi warisan kebudayaan yang sampai mendunia. Nah, nanti kita bikin gimana caranya itu lebih informatif, gampang dicerna sama orang gitu. Akhirnya seenggaknya orang itu tahu bahwa Panji itu legenda yang cerita yang memang udah mendunia. Oh iya. Itu ya. Ini untuk penutup ya, Pak. Apa yang jenengan lakukan agar tempat wisata ini bisa bertahan di masa pandemi ini? Yang pertama sih harus, kalau di ranah saya itu harus ada eksistensi di sosial media. Seenggaknya kita itu terus konsisten untuk menebar edukasi, misalkan terus konten-konten yang itu bisa jadi pembelajaran buat audiens yang ada.
di sosial media, di online. Oh iya. Apa harapan jenengan terhadap tempat wisata ini ke depannya? Ini sebagai pusat kegiatan baik itu pelajar, terus umum juga sebagai di sisi lain pusat pembelajaran dan edukasi dan tempat wisata. Jadi berkembangnya nanti Museum Panji itu ya sebagai ranah untuk sekalian belajar, sekalian bermain, sekalian berwisata. Oh iya. Ya, terima kasih.